Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Aldijar, mahasiswa PGSD angkatan 2023. Saya di sini akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di SD. Itu untuk yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila. Untuk latar belakang, mungkinnya pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia diperlukan dasar negara yang akan menjadi landasan ideologi bangsa. Nah, untuk itu dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang bertugas mempersiapkan berbagai hal terkait kemerdekaan termasuk merumuskan dasar negara. Nah, untuk yang pertama ada usulan Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar yang dapat menjadi falsafah negara. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila. Untuk penyempurnaan dan pengesahan, jadi setelah melalui perdebatan dan menyempurnakan dalam sidang-sidang PPKI, Pancasila akhirnya diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang kedua yaitu adalah sejarah lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Secara singkat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14. Nah, di masa kerajaan Majapahit. Ungkapan ini secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam konteks kitab Sutasoma, semboyan ini mengajarkan toleransi dan persatuan meskipun perbedaan keyakinan. Pengabdian sebagai semboyan negara. Setelah kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diadopsi oleh para pendiri bangsa sebagai moto resmi negara Indonesia. Hal ini mencerminkan filosofi keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu bangsa yaitu Indonesia. Filosofi dan pentingnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika menjadi panduan penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Semboyan ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah pemecah belah, melainkan kekayaan yang menyatukan bangsa. Untuk yang ketiga, yaitu sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Secara singkat mungkin ya, pembentukan BPUPKI dan penyusunan Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Jepang pada bulan Maret 1945 memiliki tugas utama untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun konstitusi negara. Setelah beberapa kali sidang, BPUPKI berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, proklamasi, dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Undang-Undang 1945 memuat dasar-dasar hukum termasuk struktur pemerintahan dan hak dan kewajiban warga negara dan dasar ideologi negara. Pentingnya ketiga elemen ini dalam kehidupan berbangsa yaitu Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika untuk seluruh rakyat Indonesia, menjadi dasar dalam membentuk sikap, tindakan, dan kebijakan negara. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip penting untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa, memperkuat solidaritas dan toleransi antar kelompok. Undang-Undang Dasar 1945 ini berperan sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Ini cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.